Dalam ayat tersebut diyakini bahwa ikan nun akan tetap hidup hingga hari kiamat, sesuai dengan petunjuk dalam Al-Quran. Jika Nabi Yunus tidak bertaubat dan memohon ampun atas kesalahannya, maka beliau akan tetap berada di dalam perut ikan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, kisah Nabi Yunus diceritakan di beberapa surat, termasuk dalam surat As-Saffat, surat Al-Anbiya, dan surat Yunus sendiri. Nabi Yunus merupakan seorang nabi yang diutus kepada kaum Ninawa untuk mengajak mereka ke jalan yang benar. Namun dalam perjalanannya, ia menghadapi tantangan besar yang membawanya pada sebuah pengalaman spiritual yang sangat mendalam. Pengalaman ini melibatkan salah satu makhluk Allah yang misterius, yaitu ikan besar yang disebut Nun dalam Al-Quran. Kisah mengenai Nabi Yunus yang ditelan ikan merupakan salah satu kisah yang terkenal dalam Islam. Nabi Yunus berada dalam perut ikan selama 40 hari karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus ditelan hidup-hidup dan tinggal dalam perut sebuah ikan raksasa. Beliau terombang-ambing di dalam perut ikan dan dibawa mengarungi samudra. Lantas, ikan apa yang menelan Nabi Yunus? Nabi Yunus alaihissalam adalah salah satu dari para nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya kepada penduduk kota Ninawa yang sekarang terletak di wilayah Irak modern. Ninawa pada masa itu adalah sebuah kota besar dengan penduduk yang hidup dalam kemaksiatan dan menyembah berhala. Tugas Nabi Yunus seperti tugas para nabi lainnya adalah mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kebiasaan mereka yang buruk dan hidup sesuai dengan petunjuk Allah. Namun apa yang terjadi? Kaum Yunus tidak mendengarkan ajakan tersebut. Mereka bahkan tertawa dan menolak pesannya. Sebagai manusia yang juga memiliki perasaan dan batas kesabaran, Nabi Yunus merasa putus asa setelah upaya dakwahnya tidak membuahkan hasil. Dalam situasi ini, kita dapat memikirkan posisi Nabi Yunus. Ketika kita berada dalam situasi sulit dan merasa bahwa usaha kita tidak menghasilkan hasil, bagaimana kita meresponnya? Apakah kita tetap bersabar atau kita menyerah? Nabi Yunus pada titik itu memutuskan untuk pergi, meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah dan kecewa. Tindakan ini adalah keputusan yang akan membawa pada pengalaman spiritualnya yang mendalam. Karena merasa putus asa dengan kaumnya, Nabi Yunus memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Dia merasa bahwa pengiriman telah selesai dan bahwa tidak ada lagi harapan bagi mereka untuk menerima pesan kebenaran yang dia bawa. Namun keputusan ini diambil tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus mengambil langkah ini secara mandiri, dan inilah yang memicu peristiwa besar yang akan terjadi. Dalam surat As-Saffat disebutkan bahwa ingatlah kisah Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia mengira bahwa tidak akan melontarkannya atau menyulitkannya, maka dia menyeru dalam kegelapan bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ikan besar yang sering disebut sebagai ikan nun atau jeda untuk menelan Nabi Yunus. Namun ikan ini tidak menelannya sebagai bentuk hukuman, melainkan sebagai perlindungan dan tempat bagi Nabi Yunus untuk memikirkan kesalahannya.
Di dalam perut ikan yang gelap, Nabi Yunus mulai menyadari kesalahannya. Saat berada di tengah lautan, terjadi ombak besar yang merusak kapal. Orang-orang berusaha mengurangi beban dengan membuang barang-barang, tetapi kapal tersebut masih terlalu berat. Orang-orang di dalam kapal membuat pilihan dengan melakukan undian untuk memilih penumpang yang melompat ke laut agar kapal tidak tenggelam. Nama Nabi Yunus keluar sebanyak 3 kali berturut-turut. Nabi Yunus dilemparkan ke laut dan ditelan oleh ikan besar. Allah memerintahkan laut dan paus untuk tidak menenggelamkan atau menyakiti Nabi Yunus. Nabi Yunus dihukum berada dalam 3 kegelapan, yaitu gelapnya perut ikan, gelapnya dasar laut, dan gelapnya malam. Dalam keadaan tersebut, Nabi Yunus terus bertasbih dan menyesali kesalahannya. Seperti bacaan doa Nabi Yunus yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87, yang artinya, dan ingatlah kisah Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian Allah memerintahkan ikan untuk membebaskan Nabi Yunus setelah berada di dalam perut selama 40 hari. Nabi Yunus keluar dengan keadaan kurus, lemah, dan kulit yang mengelupas. Allah menumbuhkan pohon labu untuk Nabi Yunus. Buahnya mudah dimakan dan daunnya dapat dijadikan selimut. Setelah pulih, Nabi Yunus kembali ke Ninawa dan baru mengetahui bahwa kaum tersebut sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan yang menelan Nabi Yunus disebut sebagai ikan Nun. Ikan tersebut memiliki ukuran yang sangat besar dan kemungkinan berbentuk seperti ikan paus. Hanya saja ukurannya lebih besar dari ikan paus biasa dan dipercaya sebagai ikan terbesar di dunia. Namun wujud sebenarnya hanya diketahui oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 139 sampai 145. Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut diundi. Ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Dalam ayat tersebut diyakini bahwa ikan Nun akan tetap hidup hingga hari kiamat, sesuai dengan petunjuk dalam Al-Quran. Jika Nabi Yunus tidak bertaubat dan memohon ampun atas kesalahannya, maka beliau akan tetap berada di dalam perut ikan tersebut. Nah, itulah penjelasan mengenai ikan yang menelan Nabi Yunus. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus. Yang pertama mengenai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hikmah utama dari kisah Nabi Yunus adalah pentingnya ketaatan kepada Allah. Nabi Yunus diutus untuk memberi peringatan kepada kaumnya yang telah jatuh dalam perilaku buruk dan menyembah berhala. Meskipun awalnya tidak berhasil, Nabi Yunus tetap mematuhi perintah Allah untuk menyampaikan pesan tersebut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk tetap setia kepada perintah Allah dalam segala hal, bahkan dalam menghadapi kesulitan. Yang kedua mengenai kesabaran dalam menghadapi cobaan. Kisah Nabi Yunus juga mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Setelah ditolak oleh kaumnya, Nabi Yunus meninggalkan mereka dengan perasaan putus asa dan kesalahan dalam melakukan tugasnya. Akibatnya ia terdampar
di dalam perut ikan nun selama 40 hari. Namun dalam kesulitan tersebut, Nabi Yunus tetap bersabar dan bertawakal kepada Allah. Akhirnya Allah menerima tobatnya dan menyelamatkannya dari dalam perut ikan tersebut. Pelajaran ini mengajarkan kita untuk tetap bersabar dan berharap kepada Allah dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup. Yang ketiga, mengenai pengampunan dan belas kasih. Setelah Nabi Yunus keluar dari perut ikan nun, ia kembali ke kaumnya dan melihat bagaimana mereka berubah dan bertaubat setelah kejadian tersebut. Sebagai seorang nabi, Nabi Yunus memilih untuk mengampuni mereka dan tidak membawa amarah atau dendam terhadap mereka yang sebelumnya menolak pesan Allah. Hal ini mengajarkan kita untuk belajar memaafkan orang lain, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kita perlu belajar untuk mengabaikan kesalahan orang lain dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri. Yang keempat, mengenai kekuatan doa dan tawakal. Dalam kisah Nabi Yunus, ketika ia terdampar di dalam perut ikan nun, Nabi Yunus berdoa dengan penuh pengharapan kepada Allah. Ia menyadari bahwa hanya Allah lah yang bisa menyelamatkannya dari situasi yang sulit. Allah pun mendengar doanya dan menyelamatkannya. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap kesulitan, kita harus tetap berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan tawakal kepadanya. Allah adalah satu-satunya yang memiliki kekuasaan untuk mengubah segala sesuatu dalam hidup kita dengan kehendaknya. Dan yang kelima, pentingnya taubat dan kembali kepada Allah. Ketika Nabi Yunus keluar dari perut ikan nun, dia bertaubat dan kembali menyampaikan pesan Allah kepada kaumnya. Ini adalah contoh nyata bahwa meskipun kita pernah melakukan kesalahan atau menyimpang dari jalan yang benar, tidak ada halangan untuk bertaubat dan kembali ke jalan Allah, jalan yang lurus. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.